Ya kita hangatin lagi ya. Oke, Jadi lanjut. kalau udah Hamas, Hizbullah ya udah mencret lah ya, udah hancur lah ya, udah pasti si Hizbullah itu mau dihajar seperti si Hamas lagi Gaza ya. Jadi udah nggak berkutik itu udah sampai nyerah minta gencatan senjata kalau bisa ya. Bahkan Iran udah menyadari juga ya si Khamenei, udahlah kalian bersuara tuh ya, kita juga bantu supaya desak Amerika, Eropa, dunia, PBB, Israel untuk ya udah ceasefire. Kita nggak perlu lagi minta ceasefire kalau kamu berhenti nyerang Hamas. Sekarang tanpa syarat katanya. Iya kan? Jadi udah mewek-mewek nih sekarang, tapi udah nggak mungkin ya, udah nasi jadi bubur ya. Jadi mungkin langkah-langkah itu akan dimainkan dengan manis ya, dengan kondisi-kondisi di Iran yang sebenarnya tidak baik-baik sekali begitu ya. Jadi dia cuman unjuk kekuatan, hanya gengsi saja begitu, hanya pencitraan saja, tetapi dalamnya udah hancur, udah kayak tulang belulang yang rapuh ya. Ya sebentar lagi kayak seperti si Khamenei udah 83 ya, gampang lah rapuh tuh ya, ditonjok sedikit aja ya jatuh lah dia. Dan silakan. Ya, Pak Paul. Ajar. Oke, Kasih jadi panas lagi nih, dingin sini nih. ya kalau Hamas ya kita hangatin lagi ya. Oke, Jadi lanjut. kalau udah Hamas, Hizbullah ya udah mencret lah ya, udah hancur lah ya, udah pasti si Hizbullah itu mau dihajar seperti si Hamas lagi Gaza ya. Jadi udah nggak berkutik itu udah sampai nyerah minta gencatan senjata kalau bisa ya. Bahkan Iran udah menyadari juga ya si Khamenei, udahlah kalian bersuara tuh ya, kita juga bantu supaya desak Amerika, Eropa, dunia, PBB, Israel untuk ya udah ceasefire. Kita nggak perlu lagi minta ceasefire kalau kamu berhenti nyerang Hamas. Sekarang tanpa syarat katanya. Iya kan? Jadi udah mewek-mewek nih sekarang, tapi udah nggak mungkin ya, udah nasi jadi bubur ya, pasti dihajar dulu, kalau enggak mereka akan berkoar-koar lagi, 5 tahun lagi akan berkoar-koar lagi. Nah, jadi Iran sendiri juga menyadari ya bahwa dia nggak cukup punya, minimal kita ngomong dana dulu lah ya, kalau perang itu namanya perang perlu dana. Seperti kemarin dia nyerang hampir 120 180 ya, hampir 300-an rudal balistik. Itu satu rudal balistik 1 juta US dollar sampai 3 juta US dollar harganya. Itu dia minimal 15 triliun udah sia-sia tuh, hitungan dalam semalam 2 malam dia nyerang Israel ya, nggak ada artinya, habis begitu saja. Sedangkan rakyatnya menderita. Gimana Pak? Tidak ngefek ya? Nggak ada efeknya. Uang sudah segitu besar tidak ngefek. Nggak ada efek, udah 15 triliun dalam semalam 2 malam ya, belum lagi dia udah keluarin ratusan triliun itu untuk ngebiayai si Hizbullah, si Hamas selama ini, pelatihan tentaranya, gajian tiap bulan ya, makan minum semua kan dibayarin. Iran juga menyokong dana itu, dan belum lagi persenjataannya ya, yang dikirim roket-roketnya bisa puluhan ribu itu. Nah jadi dia merasa nih udah salah langkah 7 Oktober itu kemarin. Dari 7 Oktober itu jadi buah si malaka malah hancur semua itu ya, perencanaan mereka. Nah jadi sekarang Iran ini ya, Iran kesalahan besar lagi kemarin dia mengirim itu, cuman modal emosi doang ya, bahwa komandan-komandannya sudah pada koit semua ya kan, sudah menyerahkan nyawa semua ya kan, mati semua termasuk jenderal-jenderalnya ya, bahkan jenderal pasukan khususnya begitu, bahkan presidennya pun
ya mati juga ya, bahkan tamu-tamu agungnya sendiri kehormatan dia mati semua juga di wilayah dia sendiri begitu. Jadi sekarang si Khamenei ya udah nggak bisa tidur lagi, udah susah tidur, udah nggak nyenyak, sebentar-sebentar bangun, ya kan. Apalagi kalau ada suara-suara alarm apa begitu, wah bisa kayaknya mati jantungan tuh lama-lama tuh, ya. Nah, jadi tinggal nunggu mati jantungan kayaknya atau stroke ini kayaknya tuh ya, darah tinggi tuh ya. Nah, kelihatannya akan seperti ini nih ya. Jadi pusing nih tim perawatnya kepresidenan nya si Khamenei ini ya. Nah, jadi ini kan sebelum eskalasi perang aja ya, eskalasi kemarin serangan Iran ke Israel yang kedua itu sudah jor-joran, udah inflasinya udah tinggi banget, pengangguran udah luar biasa di Iran begitu ya. Belum lagi krisis mata uangnya, ekonominya itu udah dikeluhkan sama rakyatnya itu. Makanya kalau disuruh kudeta, ada yang suruh kudeta ya pasti dikudeta ya, pasti akan memberontak sendirinya ya, akan mau ngenggulingin si Khamenei karena dia merasa gue dibohongin nih 79 dipilih sama pemimpin agama yang nggak ngerti ngebangun, cuman modal bacot dan koar-koar, maunya perang, menguasai Timur Tengah lah segala macam ya dengan ideologinya. Ya dibilang ya ideologi kejahatan. Makanya banyak orang Iran itu pada murtad, masjid-masjid sepi ya karena udah ditinggalkan ajaran ini ya, udah nggak suka lagi mereka itu begitu ya. Nah jadi mereka itu sekarang kan kebanyakan tulang punggungnya itu dari ekspor minyak ya, tapi semenjak di embargo ya, jadi kan kemampuan mereka itu mungkin sekitar 1,5 sampai 2,5 juta barel per hari mengekspor. Nah, sekarang kan semenjak di embargo, negara-negara yang selama ini membeli mahal minyaknya adalah negara-negara di luar Timur Tengah ya. Di luar Timur Tengah sebelumnya mungkin Amerika, Eropa tuh berani bayar mahal tinggi ya. Yang lain-lain Indonesia ya juga kebagian Asia yang negara-negara yang masih mengimpor minyak mentah. Nah, jadi mereka itu si Iran itu semenjak di embargo itu kan harga yang dia jual ke pasaran akhirnya jatuh, diskon ya. Jadi dia mesti diskon ke Cina atau ke Singapura, trader-trader pasar gelap begitu. Jadi dia punya kapal, siapin 380 sampai 400 kapal sehari, yang bukan sehari ya, maksudnya yang disiapkan untuk mengekspor di pasaran gelap ya, karena nggak diterima lagi ya, karena di embargo, pokoknya nggak ada boleh negara-negara yang ngambil dari ini ya. China yang mungkin nampung, Singapura trading itu ya, tapi ya mungkin resikonya dia harus menurunkan harga 20-30% diskon ya. Nah, tapi ya selama ini masih jalan karena hasilnya itu ya diperkirakan ya dia hampir mungkin 500-an triliun satu tahun dapat dari hasil ekspor minyak gelap itu begitu ya, terutama ke China yang masih mau menampung ya. China lu jual murah ya gue beli lah begitu kan. Orang China kan, negara China kan ya, dagang, dia ambillah keuntungan. Selebihnya bahkan kayak Singapura ya bisa dijual lagi ya, bahkan mungkin bisa-bisa dijual ke Pertamina ya kan. Akhirnya Pertamina yang selama ini impor mungkin sekitar 22 jutaan ya minyak mentah itu ya, mau nggak mau kalau sampai ditakutkan, memang Amerika menakutkan atau negara-negara asing negara-negara Eropa jangan sampai lewat ada ketidakstabilitas di Timur Tengah, kawasan Timur Tengah itu ya, terjadi lonjakan harga minyak mentah ya melambung tinggi begitu, karena kan Iran ini kan mungkin nomor berapa ya, 9 apa 13 di dunia sebagai pengekspor minyak. Cadangan minyaknya cukup besar di samping negara-negara Timur Tengah yang lain ya, Uni Emirat Arab, Oman,
Qatar begitu ya, yang banyak, yang dimana di dalam negeri mereka bisa jual murah-murah, mungkin cuman $0,50 ya, $0,50 harga-harga minyaknya mereka tuh di pasaran. Di kita kan mungkin hampir $1 ya, bahkan kalau di Amerika bisa $1 lebih begitu. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan, sehingga biaya produksi, biaya apa, industri, transportasi semua jadi naik begitu. Apa-apa jadi mahal semua, otomatis dengan transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat naik, otomatis harga-harga barang jadi naik. Sedangkan ekonomi stuck nih sekarang, bahkan udah cenderung lebih pada krisis global begitu ya setelah COVID ini. Nah, yang ditakutin akan semakin banyak lagi PHK besar-besaran, makin banyak lagi krisis ekonomi dunia yang bisa bisa menjangkau seluruh dunia, yang bisa dirasakan oleh impact-nya oleh seluruh dunia begitu ya, dengan terutama perang di Iran. Iran ini kan memang cukup besar, jadi mungkin 1,5 sampai 2,5 juta. Selama ada negara-negara lain yang katakan negara-negara APEC, Arab Saudi, Qatar, Ekuador, Oman, semua ya, Kazakhstan tuh mau Arab Saudi, Kuwait mau memberikan ekstra produksi minyaknya lebih besar lagi selama ini, ya mungkin masih bisa ke cover ya. Mungkin kan dengan 1,5 juta sampai 2,5 juta per hari itu dibagi-bagi oleh beberapa negara APEC itu, ya mungkin akan bisa tercover, nggak akan naik terlalu tinggi ya. Tetapi katakanlah waktu perang Iran-Irak aja, tapi masih bisa aja ke cover begitu ya. Waktu Kuwait diserang oleh Irak pun masih bisa aja, walaupun ada tetap hitungan ekonomisnya jadi problem ya, secara perekonomian dunia jadi bergejolak begitu. Nah, tentunya di Indonesia ya lebih-lebih lagi ya, karena kita ini kan bergantung sekali ya impor minyak ya. Bahkan tahun 2022 aja datanya itu hampir 22 juta lebih minyak mentah ya, sama 23 jutaan lebih itu minyak jadi kita masih impor begitu. Jadi kalau kenaikan misalnya satu barel itu misalnya kenaikannya sekitar satu barel itu misalnya 50 US dollar lah katakan. Bayangin kalau 50 US dollar kali hampir 50 juta kiloliter ya, artinya berapa tuh? Wah, bisa berapa ratus triliun ya. Pemerintah harus mengeluarkan dana lagi ya Indonesia itu. Jadi bisa dibayangkan mungkin akan jadi problem juga begitu. Makanya mungkin Amerika berharap jangan sampai hilang minyaknya ya. Nah, tetapi saya rasa mereka akan mungkin komunikasikan kepada negara-negara seperti Arab Saudi, APEC ya, terutama terhadap Yordan, Bahrain, ataupun siapa namanya, Qatar, ataupun Kuwait ya, Uni Emirat Arab. Nah, belum lagi negara-negara yang lain mungkin ya, wilayah-wilayah yang di Asia, apa sih itu ya, Kyrgyzstan segala macam itu, mereka kan juga penghasil minyak. Uzbekistan segala macam itu kan mungkin ada penghasil minyak juga. Turkmenistan itu kan juga negara-negara penghasil minyak ya. Ya mungkin mereka akan Aljazair begitu ya. Mungkin kalau mereka bisa cover ya mungkin akan ketolong. Tapi artinya dia Israel, Amerika mesti berhitung juga ya, jangan sampai menjadi perangnya terhadap Iran ini malah membuat efeknya lebih mendunia lagi secara ekonomi begitu, diderita oleh miliaran orang begitu ya. Nah,
Jadi mungkin dia pasti akan bicarakan di planning dulu supaya bisa di cover lah defisit minyak kalau sampai kilang-kilang minyak di Iran ini akan diserang oleh si siapa nih, oleh si Israel begitu ya, karena banyak pilihan oleh Israel ya, bisa fasilitas militer, bisa fasilitas nuklirnya, bisa fasilitas kepresidenannya ya, atau juga bisa cara yang lebih soft lagi, mungkin diincar rejimnya dia ini supaya jatuh dengan segera bagaimana begitu. Nah, kita nggak tahu, tapi yang pasti Israel dengan perang ini pasti akan sudah memplanningkan ya, setelah Hizbullah dihajar dulu sama seperti kayak kemarin Hamas dihajar dulu, waktu diserang pun dia santai-santai aja 1-2 minggu, nggak langsung dia serang balik begitu ya. Jadi dia sambil tunggu-tunggu kapan dia mesti ambil momen itu, pokoknya bisa mengejutkan dan efeknya lebih besar daripada serangan yang kemarin begitu ya. Nah, jadi saya rasa juga si Iran udah takut-takut, karena mereka juga sekarang aja kemarin itu kan ada demo besar-besaran ya, semua tenaga kerja perawat ya di Iran melakukan mogok nasional tuh, karena dianggap kondisi kerja dan upahnya kecil sekali. Jadi mereka banyak bermigrasi ke Eropa, terutama Jerman dan Denmark gitu ya. Jadi mereka sekarang malah defisit terhadap jumlah para staf-staf perawat begitu ya. Jadi mereka banyak yang pada bermigrasi mencari lowongan pekerjaan di Jerman begitu, sehingga sekarang negara si Iran ini justru udah was-was, karena banyak yang gara-gara kemarin ada perawatnya yang mati karena dianggap kerjanya berlebihan karena kekurangan perawat, sehingga sehari dia kerja bisa berapa puluh jam begitu, sehingga sampai kematian karena kelelahan begitu. Dan itu memicu demonstrasi besar-besaran ya, sampai 1-2 minggu kalau nggak salah itu, sehingga mereka pada mogok para perawatnya, sehingga rumah sakitnya buat masyarakat nggak ada para perawat-perawatnya itu ya. Sehingga mereka pemerintahnya itu mulai was-was juga begitu, dan mau mengambil dana pembangunannya yang selama ini memang kebanyakan dikorup sama pejabat-pejabatnya ya, bahkan militer-militernya, garda-garda nasionalnya pun ya, pejabat-pejabat terutama jenderal-jenderalnya itu ya sama aja, menteri-menterinya semua termasuk keluarga-keluarganya Khamenei ya mereka kaya di situ ya secara pribadi, tetapi rakyatnya miskin ya. Rakyatnya sekarang harga-harga makanan semua mahal ya, serba mahal, dan mata uang dia benar-benar hancur begitu ya, jadi jatuh sekali begitu. Bahkan untuk jual harga minyak di pasaran gelap itu katanya 1 real yang harusnya sekitar 13.000 15.000-an jatuh menjadi $1 itu dihargai 200 ribuan begitu. 200 ribuan berarti 1 banding berapa itu kalau di pasar gelap itu. Nah, belum lagi makanan-makanan buat masyarakatnya sudah mengeluh kemahalan begitu, sedangkan gaji pengangguran tinggi. Jadi mungkin langkah-langkah itu akan dimainkan dengan manis ya, dengan kondisi-kondisi di Iran yang sebenarnya tidak baik-baik sekali begitu ya. Jadi dia cuman unjuk kekuatan, hanya gengsi saja begitu, hanya pencitraan saja, tetapi dalamnya udah hancur, udah kayak tulang belulang yang rapuh ya. Ya sebentar lagi kayak seperti si Khamenei udah 83 ya, gampang lah rapuh tuh ya, ditonjok sedikit aja ya jatuh lah dia gitu. Ya gitu Pak Paul sementara.